Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Bersama saya Sanarul Alam dari SMK Negeri 35 Jakarta Barat. Calon guru penggerak angkatan ke-10, tangguh dan pantang mengeluh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Sebagai fasilitator saya adalah Bapak Angga Kisuro, fasilitator kelas 2021 dan juga sebagai Kepala Sekolah SDN Sampangan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan pengajar saya adalah Bapak M. Anwar Adrian, sekaligus Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMPN 83 Jakarta Barat. Adapun koneksi antar materi modul 1.4 ini, yang pertama adalah meliputi filosofi KHD, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak dan budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi KHD adalah tujuan pendidikan diartikan sebagai tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak pertama mandiri, kedua reflektif, ketiga kolaboratif, keempat inovatif, dan kelima berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak pertama menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, yang ketiga menjadi coach bagi guru lain, keempat kolaborasi antar rekan sejawat, dan kelima mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk tahapan bagja, yaitu B. buat pertanyaan, A-nya ambil pertanyaan, J. gali impian, J. jabarkan rencana, dan A. atur eksekusi. Untuk visi guru penggerak yang saya terapkan adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter profil Pancasila, terampil, pembelajaran yang berpihak pada murid, berdaya saing global, dan kompeten. Adapun budaya positif, dari tahapan bagja akan memunculkan kebiasaan positif dan budaya positif. Dalam rangka mewujudkan dan mengimplementasikan budaya positif, diperlukan peran guru di dalam kelas, yaitu keyakinan kelas, serta guru menerapkan segitiga restitusi dalam menangani setiap permasalahan yang ada di peserta didik dengan memposisikan diri sebagai manajer. Refleksi dari pemahaman Anda atas keseluruhan materi budaya positif adalah di mana pertanyaan pertama adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaannya? Berikut pembahasannya. Disiplin positif. Disiplin positif adalah yang pertama, sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan. Yang kedua, untuk mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak didik. Yang ketiga, mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Yang keempat, mengajarkan anak bertanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian yang kelima, membentuk karakter untuk saling menghargai terhadap temannya, guru, dan warga sekolah. Adapun posisi kontrol, menurut Dr. William Glasser, Watson berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Sebagai penghukum, 2. Membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat sebagai pemonitor atau pemantau, dan yang kelima adalah manajer. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa yang diterima, yang ketiga penguasa, keempat kebebasan, dan kelima kesenangan. Adapun keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa dalam membentuk budaya positif, menggali segala hal potensi positif untuk dijadikan landasan keyakinan kelas dan benar-benar dengan sadar diyakini bersama. Kalimat yang digunakan juga berupa kalimat universal dan positif yang bisa mudah diingat oleh para siswa.
Tujuan dari penerapan keyakinan kelas antara lain, pertama, menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Kemudian yang kedua, mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid. Ketiga, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid. Dan yang keempat, membiasakan budaya dan disiplin positif. Pembahasan selanjutnya adalah segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Refleksi yang selanjutnya adalah, adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pembahasannya sebagai berikut. Hal menarik yang saya dapatkan adalah keterkaitan antar modul satu dengan yang lainnya secara berkesinambungan. Yang kedua, hal yang tak terduga adalah setiap guru harus bisa memposisikan dirinya pada suatu masalah. Dan setiap masalah jadikanlah suatu proses pembelajaran yang bermakna dan berpihak pada murid. Kemudian, jadikan masalah sebuah solusi bukan hukuman, serta setiap tindakan adalah pembelajaran. Refleksi yang ketiga adalah, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Pembahasannya sebagai berikut. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir untuk menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Kemudian yang kedua, perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin positif, sehingga saya perlu merubahnya sebagai posisi manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Refleksi selanjutnya dalam pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda. Pembahasannya adalah, saat ini saya sedang menjalankan program Senin Positif kehadiran PKL, di mana hari itu setiap anak melakukan kegiatan-kegiatan positif, khususnya kehadiran di tempat PKL secara online, dengan menggunakan warpak bagi dirinya agar benar anak itu berada di tempat PKL. Sebenarnya, mungkin mereka sudah terbiasa dengan kegiatan tersebut. Di sini saya hanya mencoba menguatkan kehadiran mereka walaupun pengontrolan melalui online. Kegiatan ini dimaksudkan dengan harapan agar kegiatan tersebut menjadi pembiasaan dalam diri murid yang disiplin positif di tempat PKL, agar budaya positif di tempat industri dapat diterapkan di sekolah. Refleksi selanjutnya adalah, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya setelah mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang dan menjadi tantangan bagi diri saya untuk melakukan perubahan serta mengimplementasikannya guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam melakukan penanganan dan indisipliner murid. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun sekolah. Pertanyaan refleksi selanjutnya adalah, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, penerapan disiplin sekolah saya khususnya jenjang SMK sudah sangat efektif seperti budaya industri yang diterapkan saat ini. Ketika memasuki area sekolah, maka pejalan kaki wajib melintasi jalan jalur hijau saat jam kedatangan peserta didik sebelum jam 6.30. Setelah itu, disiplin waktu dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan juga dijalankan dengan kegiatan harian, membaca tadarus Al-Quran untuk yang beragama Muslim dan doa bersama untuk non-Muslim. Seragam sekolah pun disesuaikan dengan jadwal tata tertib harian yang sudah ditetapkan. Penerapan budaya disiplin sekolah ini sudah berjalan dengan kerjasama berbagai pihak sekolah, termasuk guru, karyawan sekolah, murid, dan semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah, agar sistem ini berjalan dengan baik dan menjadi nilai positif secara berkelanjutan. Semua individu harus sepakat dalam menerapkan budaya disiplin positif kapan dan dimanapun, sehingga visi yang dicita-citakan oleh sekolah dapat sesuai target yang sudah dirancang. Hal yang perlu diperbaiki yaitu terkait posisi kontrol. Selama ini masih berada pada posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ke depan dan mulai saat ini saya berkeinginan berada pada posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah pada murid.
Pertanyaan refleksi yang selanjutnya adalah, setelah mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Pembahasannya adalah sebagai berikut. Sebelumnya saya sering menggunakan sebagai posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saat itu apa yang saya lakukan adalah benar, walaupun hasil yang diharapkan belum maksimal. Setelah mempelajari modul ini, saya menggunakan posisi kontrol ini sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya. Kemudian, pertanyaan refleksi yang selanjutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda perhatikan dan bagaimana Anda memperhatikannya? Sebelumnya, saya tidak pernah sadar menerapkan konsep segitiga restitusi. Namun, tahapan segitiga restitusi yang saya lakukan tidak pernah utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai ke arah menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa untuk melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara murid sendiri. Kemudian pertanyaan refleksi yang terakhir adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Pembahasannya adalah, hal yang menurut saya penting dalam menerapkan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah. Yang kedua, kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar membangun budaya positif di sekolah. Kemudian, sarana dan prasarana sekolah harus sangat mendukung untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.